Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fatur Rahman, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang, akan melakukan praobservasi bersama rekan saya Bu Rahmatul Mahmuda dari UPT SDN Tiram 1 Kecamatan Lebakwangi. Berikut ini adalah praobservasi sebelum melakukan supervisi akademik di kelas 4. Selamat pagi Bu Oma. Selamat pagi Pak Tono. Gimana nih, apa kabarnya hari ini Bu Oma? Alhamdulillah, tetap semangat meskipun sedang berpuasa Pak Tono. Iya ya, meskipun kita hari ini dalam keadaan berpuasa, namun Betul. kita tetap semangat melaksanakan tugas kita sebagai guru ya. Betul. Oke Bu Oma, sesuai agenda kita hari ini kita akan melakukan praobservasi Bu Oma sebelum kita melakukan supervisi akademik sesuai pola pikir coaching ya. Oke, baik Bu Oma. Jadi bagaimana sih Bu Oma persiapan Bu Oma nanti ketika mau melaksanakan pembelajaran di kelas? Baik Pak Tono, ketika saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas, seperti biasa yang saya siapkan itu yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran Pak Tono, seperti RPP, kemudian LKPD dan lembar penilaian Pak Tono. Seperti itu. Baik Bu Oma. Oh iya, sebelum kita berlanjut ke percakapan selanjutnya ada yang lupa nih Bu Oma. Iya. Kira-kira nanti setelah kita melakukan percakapan ini, apa sih yang akan Bu Oma harapkan terkait percakapan hari ini, praobservasi ini? Tentunya yang pertama yang saya harapkan adalah siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan saat proses pembelajaran Pak Tono. Jadi intinya siswa dapat menjelaskan kembali apa Betul. yang sudah disampaikan oleh Bu Betul Oma ya. sekali. Oke, baik. Selain itu ada lagi Bu Oma yang diharapkan? Mungkin untuk diri saya pribadi Ya. Pak Tono ya, mungkin bisa mengembangkan kompetensi pedagogik saya Pak Tono. Oke, baik, jadi Bu Oma berharap sekali bisa mengembangkan salah satu Betul. kompetensi dari 4 itu mungkin ya. Betul. Salah satunya tadi sudah disebutkan kompetensi pedagogi. Nah, dalam hal pembelajaran nanti Bu Oma yang disampaikan seperti apa pengelolaan di kelas yang akan Bu Oma gunakan dalam pengembangan pedagogi ini? Mungkin saya akan menyajikan materi melalui video Pak Tono. Jadi anak mudah memahami apa yang disampaikan begitu Pak Tono. Oke, baik ya. Jadi itu Bu Oma nanti akan menggunakan sebuah tayangan video yang Bu Oma ya. Mungkin nanti semoga bisa saya bisa membantu Bu Oma. Nah, kalau boleh nanti Bu Oma saya akan banyak bertanya mungkin. Nggak Baik, apa-apa ya baik, Bu Oma nggak ya. apa-apa, Pak Tono. Iya. Silakan. Nih Bu Oma nih, tujuan pembelajarannya apa saja Bu Oma nanti? Yang pertama itu adalah setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Oke, baik. Ada yang lupa nih Bu Oma saya. Iya, Tadi apa itu? tujuan materi Bu Oma. Oh iya. Materi yang disampaikan materi apa? Iya betul. Lupa. Materi yang akan saya sampaikan besok itu Pak Tono adalah tentang aku dan kebutuhanku Pak Aku dan Tono, kebutuhanku, mata pelajaran ya. IPAS. Oh iya, mata pelajaran IPAS ya. Iya Pak Tono. Mungkin ini hal baru mungkin Bu Oma. Baru. Kurikulum Betul merdeka, ya. sekali. Kalau dulu IPA IPS misah Pak Tono, terpisah. 13 ya. 2013. Jadi sekarang jadi satu menjadi Betul, IPAS. menjadi Oke. IPAS. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Oma materinya, aku dan kebutuhanku, tujuannya sudah disampaikan Bu Oma. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang dilakukan Bu Oma sebelum Bu Oma melaksanakan pembelajaran di kelas? Mungkin seperti yang saya katakan di awal Pak Tono ya. Yang pertama itu membuat perangkat pembelajaran, RPP, LKPD, lembar penilaian. Dan satu lagi Pak Tono, ada media juga di sini ya. Media apa nih yang digunakan? Medianya itu adalah
layar proyektor ya, Infocus infocus, ya. iya infocus. Selain itu apa lagi Om? Ada lagi yang akan digunakan? Video ya, Video, video oke, baik. pembelajaran. Ya, jadi Bu Oma itu terkait persiapan ya, mulai dari perangkat pembelajaran, medianya yang akan Bu Betul. Oma gunakan. Nah, dari sini Bu Oma kira-kira nih apa sih nanti kesulitan yang dihadapi Bu Oma nanti di kelas? Kesulitan yang akan saya hadapi di kelas itu Pak Tono ketika kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media yang abstrak Pak Tono. Begitu, jadi murid itu sulit untuk memahami Pak Tono. Jadi ketika Bu Oma melaksanakan pembelajaran harus dengan benda konkret mungkin ya betul. dibanding benda abstrak. Betul, Jadi betul. anak sulit memahami kalau bentuknya abstrak, ya. Oke, iya, baik. betul. Nah, di sini strategi ataupun model pembelajaran apa nanti yang akan digunakan oleh Bu Oma? Baik Pak Tono, terkait metode ya, saya akan menggunakan metode diskusi Pak Tono. Diskusi baik. Di mana nanti saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan belajar murid ya. Jadi sudah sesuai ya. Jadi Iya, bagi begitu. kelompok itu berdasarkan kebutuhan murid itu sendiri Iya, ya. betul sekali. Iya, oke baik Bu Oma. Tadi yang sudah Bu Oma lakukan itu juga terkait diskusi juga udah pembelajaran yang sudah berpihak pada murid ya. Jadi membuat si murid itu lebih aktif, lebih pembelajarannya lebih komunikatif mungkin Bu Oma. Itu nah, kira-kira kapan Ibu Oma mau membuat videonya? Apakah Bu Oma membuat video sendiri? Apakah memang Bu Oma dari sumber lain? Seperti apa Bu Oma terkait video ini? Iya Pak Tono, itu terkait video ya, saya ngambil dari sumber lain Pak Tono, dari YouTube. Oh, dari YouTube ya? Iya. Dari YouTube Bu Oma akan mengambil video Iya, tayang terkait betul. materi ini ya. Iya betul. Jadi nanti sekali. ditayangkan, Betul. disajikan buat Iya. murid di kelas. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada video, ada dua tadi ya kan, medianya infocus atau proyektor ya. Iya betul. Nah itu kan pembelajaran yang harus disiapkan mungkin ya peralatannya. Nah, betul. untuk memulainya video tadi, kapan nih Bu Oma akan mencari di YouTube terkait? Mungkin nanti setelah pulang sekolah Pak Tono. Jadi setelah pulang sekolah Bu Oma Iya. akan mencari Video. video terkait materi yang disampaikan ya, berarti pulang sekolah. Nah, dan infocus nih proyektor juga disiapkan nih. Kapan akan dipersiapkan buat nanti pembelajaran? Mungkin nanti sebelum pembelajaran dimulai ya kita Oke. persiapkan peralatannya dulu begitu. Oke, jadi siapa sih Bu Oma nanti yang akan membantu Bu Oma untuk memudahkan kerjaan persiapan ini, siapa Bu? Nanti yang akan membantu saya adalah Pak Imat atau wali kelas 3. Oh, jadi nanti Pak Imat yang akan membantu segala sesuatu terkait perangkat infocus Betul, juga ya. betul Oke, sekali. baik. Nah, oke baik Bu Oma itu terkait pembelajaran. Nah, kira-kira juga kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Oma di kelas? Tentunya yang pertama Pak Tono, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pedagogik Pak Tono. Oke, pedagogi ya yang akan Iya dikembangkan Bu betul. Oma. Seperti apa sih Bu Oma pemahaman Bu Oma terkait pedagogi ini, kaitannya dengan materi yang akan disampaikan? Pengelolaan seperti apa nanti teknisnya di kelas? Ya, jadi nanti ketika di kelas saya akan menayangkan sebuah video Pak Tono sehingga anak mudah untuk memahami materi itu sendiri begitu. Jadi dengan menayangkan video itu pemahaman Bu Oma sudah bagian dari pedagogi mungkin ya? Iya. Oke, baik Bu Oma. Jadi itu pertama yang dilakukan Bu Oma mungkin ya. Iya. Dan kompetensi yang diharapkan Bu Oma mudah-mudahan tercapai Bu Oma. Iya. Dan selain itu Bu Oma, selain mengembangkan kompetensi pedagogi ini juga apa saja nih Bu Oma untuk mengembangkan pribadi Bu Oma?
Mungkin mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, baik. Iya. Jadi yang berpihak pada murid ya, Betul. simpulannya. Yang kedua itu jadi di pembelajaran yang sudah Bu Oma rencanakan itu menurut saya itu sudah mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu Oma. Nah, selain tadi apalagi, Bu Oma? Kompetensi. Jadi setelah waktu pedagogi sudah melakukan pembelajaran berpihak pada murid sudah, kira-kira apa lagi nih? Apakah ada setelah pembelajaran Bu Oma melakukan apa gitu kan? Iya betul Pak Tono. Mungkin yang pasti ya saya akan merefleksi Pak Tono. Oke, jadi merefleksi Betul. ya setiap pembelajaran. Iya betul. Selesai ya. Iya. Itu gunanya buat Bu Oma, manfaatnya apa sih refleksi? Iya, jadi apakah guna refleksi itu Pak Tono, apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berpihak kepada murid atau belum, seperti itu Pak Tono? Jadi Bu Oma setiap pembelajaran akan melakukan refleksi. Betul. Ya, mungkin nanti mudah-mudahan Bu Oma bisa istiqomah ya dalam melakukan Mudah-mudahan refleksi. Pak Tono. Nah, memang ketika kita sudah punya rencana namun belum komitmen ini, Betul. karena yang susah itu bukan rencananya, komitmennya. Betul. Mungkin Bu Oma ya. Betul. Mudah-mudahan Bu Oma selalu diberikan kesehatan, Amin. memudahkan, dan sebelum melakukan supervisi akademik ini juga, nah kita harus ada kesepakatan nih Bu Oma terkait pelaksanaan supervisi akademik yang akan kita laksanakan. Ini kan baru praobservasi nih ya. Iya betul. Setelah ini ada observasi Bu Oma. Iya, Mungkin siap. izinkan saya nanti ya mengamati Bu Oma di Siap, kelas, ya kan? Iya. Bukan saya paling pandai atau paling pintar, tapi di sini saya hanya bisa membantu untuk menemukan, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Bu Oma. Baik. Bukan hanya mengevaluasi, tapi saya juga sebagai mitra Betul. Bu Oma di SDN Tirung 1 ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik ini juga buat saya pribadi memotivasi saya, meningkatkan kemampuan saya, begitupun Bu Oma itu sendiri ya. Oke, untuk pelaksanaannya Bu Oma kita sepakati lagi. Punya peluang waktu, siapan Bu Oma kapan mau kita laksanakan supervisi akademik ini? Insya Allah besok siap Pak Tono. Besok ya? Siap. Langsung getar sekali nih Bu Oma rupanya. Lebih cepat lebih baik Oh, Pak oke, Tono. ya. Jadi luar biasa sekali Bu Oma, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan supervisi akademik. Sekali lagi saya bukan mencari kesalahan atau menilai Bu Oma. Saya di sini hanya bisa membantu. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita, mengevaluasi akan sejawat di sekolah ini. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bu Oma atas waktunya. Sudah saya ganggu waktu istirahat Bu Oma juga. Sama-sama Pak Tono. Iya. Biasanya waktu istirahat buat istirahat Bu Oma, tapi ini waktu saya gunakan buat bincang-bincang dengan saya nih Bu Oma. Oke, terima kasih Bu Oma sekali lagi atas waktunya. Demikianlah kegiatan praobservasi yang dilakukan saya dengan Bu Oma. Semoga nanti kegiatan supervisi akademik dengan pola pikir coaching bisa dilaksanakan berlanjut di observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati video, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, benda apa saja yang akan kalian bawa ketika akan berangkat ke sekolah? Ayo, silakan. Tas.
gambar dan buku letter. Yang lain? Untuk anak, Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang materi hari ini. Silakan kalian amati dan perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran online kita. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar tentang IPA bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Wajahnya pucat, kemudian salah satu temannya bertanya, "Kamu kenapa, Banu?" Dan Pak, dengan kata lain, Banu perutnya sakit karena lupa sarapan. Jadi Banu butuh makan dan minum. Setiap manusia maupun ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu. Semua juga ada seperti sandang, pangan, dan papan. Contoh kebutuhan berbeda manusia, misalnya seorang dokter, kamera itu bukan kebutuhan yang utama. Jadi setiap orang kebutuhannya berbeda-beda sesuai dengan profesi atau lingkungan hidupnya. Menentu bahwa kebutuhan itu utama, kepentingannya atau intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu Kita akan bahas satu-satu. Hari ini dimulai dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi ancam kehidupannya, yakni makanan dan minuman. Kedua, sandang. Kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh. Orang tersebut sudah punya rumah, sudah punya makanan tiap harinya, dan sudah punya pakaian yang layak pakai, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan hadiah nih yang untuk kalian kerjakan ya dalam KPT. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian.
Kalau sudah jelas, kita lanjut presentasi selanjutnya. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. 2. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kebutuhan itu apa? Alaya? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Oke, baik. Terima kasih Alaya. Sini. Langsung aja. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Baik anak-anak, tadi sudah disebutkan ya oleh teman kalian apa itu kebutuhan dan jenis-jenisnya ya. Baik, sekarang siapa yang mau menyebutkan jenis-jenis atau contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Tiga. Ikari. Kita ngomong. Silakan Ikari. Bentar dulu. Contoh kebutuhan. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa kebutuhan primer itu contohnya sandang, pangan, dan papan ya. Kemudian kalau kebutuhan sekunder itu contohnya adalah yang kita pakai ya. Ada tas sekolah, buku, ya, pensil, sepatu, HP, televisi, dan lainnya ya, alat elektronik lainnya. Kemudian kalau tersier itu adalah sedangkan kalau tersier itu adalah berupa barang-barang mewah seperti mobil, motor, hiasan, dan lain-lainnya ya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, assalamualaikum Bu Oma. Waalaikumsalam Kak Tono. Selamat pagi Bu Oma. Pagi. Gimana kabarnya Bu Oma hari ini? Alhamdulillah sedikit kurang fit Pak Tono. Orang fit ya, jadi Iya. mudah-mudahan Bu Oma ada yang kurang fit, tapi luar biasa Bu Oma menyempatkan waktunya untuk murid tentunya datang ke sekolah ya. Jadi Bu Oma. Jadi gini Bu Oma, pertama saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf karena memang biasanya waktu istirahat ini digunakan untuk istirahat, tapi hari ini saya gunakan untuk berangkat ringan hari ini. Siap. Oke, Bu Oma, sebelum berlanjut nih Bu Oma, kira-kira nih apa sih yang nanti yang diharapkan setelah percakapan ini? Yang saya harapkan ya Pak Tono, saya bisa meningkatkan kualitas saya dalam pembelajaran di kelas
jadi bisa meningkatkan ya kompetensi Bu Oma dalam rangka Betul. pedagogi profesional dan Nah, sosial iya. pribadi. Betul sekali. Oke Bu Oma nih, bagaimana nih perasaan Bu Oma setelah kemarin melalui tahapan-tahapan observasi dan hari ini nih pasca observasi, perasaan Bu Oma ketika kemarin saya supervisi nih, apa sih perasaan Bu Oma? Tentunya senang sekali Pak Tono, karena saya bisa mendapatkan hal-hal atau ilmu-ilmu baru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penggunaan media di kelas. Ya, jadi menurut Bu Oma ini hal baru apa hal yang sudah biasa dilakukan Bu Oma? Hal baru Pak Tono. Baik. Jadi kemarin Bu Oma di kelas itu kan melaksanakan pembelajaran ya. Apakah pembelajaran Bu Oma itu sudah sesuai dengan rencana yang dilaksanakan? Rencana yang tertuang dalam RPP itu Bu? Sejauh ini sudah sih Pak Tono ya, walaupun masih belum lengkap Pak Tono. Ada beberapa aktivitas yang belum bisa dilaksanakan dengan baik Pak Tono. Jadi intinya Bu Oma sudah terlaksana dengan baik ya terkait rencana pembelajarannya. Nah, mungkin Bu Oma kelebihan apa yang menurut Bu Oma dalam pembelajaran itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu saya sudah menerapkan cooperative learning Pak Tono. Cooperative learning itu modul pembelajaran seperti apa? Jadi cooperative learning itu merupakan istilah umum untuk kerjasama kelompok dan interaksi antara siswa. Oh, jadi ada kelompok yang dibuat oleh Iya, Bu Oma ya, betul, kelompok iya. kecil untuk melaksanakan pembelajaran Betul berbasis sekali. itu. Oke, kira-kira Bu Oma ketika Bu Oma sudah menggunakan cooperative learning itu apakah sudah efektif? Apakah memang sudah sesuai apa yang Bu Oma lakukan? Alhamdulillah sudah Pak Tono. Jadi siswa lebih aktif gitu. Oh, lebih aktif ya. Interaksinya. Interaksi komunikatif ya, Komunikatif. Nggak, apa namanya, bukan lagi student center ya, tapi Nah, sudah iya, betul sekali. bukan teacher center saya, tapi Betul. student Nah, center itu ya. Bisa Sudah pada berpihak. murid Oke. nah itu. Nah, itu kelebihan Bu mana? Kira-kira kekurangan dalam pembelajaran kemarin itu apa Bu? Kekurangannya itu ya saya belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri secara utuh Pak Tono. Oke, jadi apa sih yang sudah dipahami pembelajaran diferensiasi itu yang sudah diterapkan di rumah? Contoh konkretnya apa kemarin itu? Ya, mungkin salah satunya itu dengan membagi kelompok itu ya Pak Tono. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Contohnya kelompok kecil kan apa dari Dari kebutuhan? dari gaya belajar gitu, dari kebutuhan murid juga gitu Pak Tono. Oke, baik Bu Ma. Ya, itu sudah luar biasa Bu Ma. Itu juga salah satu merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu mungkin tadi yang sudah dilakukan Bu Ma, cuman Bu Ma tidak sadar saja padahal sudah Bu Ma lakukan itu. Cuma sekarang nanti Bu Ma menerapkannya secara berkelanjut dan Insya Allah. Oke, baik Bu Ma nih. Kira-kira untuk mengatasi semua kekurangan kendala-kendala di kelas kemarin, apa sih yang sudah dilakukan Bu Ma itu untuk memperbaiki kemarin? Yang pertama itu Pak Tono, mungkin saya akan membuat RPP yang sesuai dengan kondisi sekolah dan keadaan murid Pak Tono. Oke, jadi membuat RPP tentunya yang hal utama ya. Iya. Terus selain membuat RPP apa lagi tuh Bu? Kemudian saya juga akan sering sharing dengan rekan guru. Iya, kemudian saya juga akan sering membuka PMM Pak Tono. PMM Bu Ma? Iya, karena memang di situ banyak contoh-contoh perangkat pembelajaran gitu, seperti modul ajar, media pembelajaran dan sebagainya Pak Tono. Jadi ternyata Bu Ma juga sudah membuka PMM ya? Iya, kadang-kadang Tapi ya mudah-mudahan Bu Ma, Kadang-kadang. ya, artinya memang benar yang dikatakan Bu Ma tadi, Bu Ma, di PMM ini memang sangat lengkap.
kalau kita mau menggali Iya betul Pak Tono. yang kita harapkan kan kemandirian kita sendiri. Betul. Itu yang penting ya kita bisa lebih mandiri lagi Iya sih. untuk meningkatkan kualitas emosi Betul, kita. betul. Iya. Oke baik, tadi sudah disebutkan Bu Ma mulai dari RTP, sharing dan mencari informasi dari internet dan membuka ML nya udah bagus Bu Ma. Iya betul. Udah bagus sekali. Nah oke baik Bu Ma, itu sudah dilakukan nih. Jadi mulai dari apa yang sudah Bu Ma lakukan, rencana apa yang akan dilakukan Bu Ma untuk meningkatkan lagi nih kualitas Bu Ma dalam pembelajaran nanti di kelas? Ya, rencana saya mungkin saya akan merefleksikan apa yang saya sudah lakukan di kelas itu Pak Tono secara berkelanjutan Pak Tono. Oke, jadi refleksi berkelanjutan Bu Ma Iya ya. betul. Berarti selama ini Bu Ma melaksanakan refleksi ini tidak berkelanjutan ya? Belum komitmen. Belum ya? komitmen, Oke, Pak Tono. Itu yang pertama. Iya. Ada lagi Bu rencana yang mau dilakukan? Iya, itu tadi Pak Tono membuat RPP itu ya salah satunya. Kemudian saya juga akan mencatat di jurnal harian guru. Oh iya, iya ini. Iya. Mencatat di jurnalnya. Iya. Jurnal harian, baik. Biar nggak lupa Pak Nah Tono. itu. Iya. Contoh kalau kambing nggak diikat lari. Nah itu. Kalau diikat nggak bakal lari. Betul betul Ini betul. tanda-tandanya Iya, mungkin betul, namanya. betul. Oke Bu Ma, baik nih. Rencana sudah dilaksanakan nih. Kira-kira Bu Ma kapan Bu Ma mau mulainya? Insya Allah mungkin nanti Pak Tono ajaran baru. Iya. Tahun ajaran baru ya, Iya. 2023. 23, 24. Oke baik. Nah, siapa sih yang menurut Bu Ma yang bakal bisa membantu rencana Bu Ma ini? Yang pertama mungkin Pak Tono sendiri. Kenapa nih? Saya yang ditunjukin, kenapa ini Bu Ma? Alasannya kenapa? Ya menurut saya Pak Tono bisa membantu saya gitu menjadi apa ini? lebih baik gitu. Oh, lebih baik Iya. ya. Atas pertanyaan Bu Ma, saya pun tidak bisa berbuat apa-apa Bu Ma. Yang malabel itu seseorang bukan saya. Betul. Saya Betul. hanya Orang lain ya. Nah, saya hanya guru yang selalu ingin belajar dan belajar. Oke, jadi selain saya Bu Ma, siapa lagi yang bisa membantu? Iya nanti mungkin ada teman guru saya ya Pak Imat. Pak Ima. Kemudian ada lagi Pak Tono yang lebih penting. Apa nih? Kepala sekolah. Betul tuh ya. Iya, ya. Karena beliau pemangku kebijakan di sini. Iya, jadi itu Bu Ma ya. Iya. Kepala sekolah juga memang pimpinan ya. Jadi Betul, harus betul, dapat betul. melibatkan. Iya. Terus kolaborasi. Iya betul betul. Oke, baik Bu Ma nih. Nah, kira-kira Bu Ma kapan Bu Ma mau coba kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru lain? Iya insya Allah nanti. Nanti ya. Jangan nanti Bu Ma. Iya. Oke. Oke baik Bu Ma, baik ya. Oke Bu Ma, jadi apa yang sudah dilakukan Bu Ma itu mudah-mudahan bisa berjalan. Amin amin. Itu sesuai harapan. Amin. Yang penting tetap kolaborasi ini yang penting. Jadi sebagus apapun kita, sehebat apapun guru, tanpa adanya kolaborasi tidak akan Betul Pak. berjalan, tidak akan optimal hasilnya. Itu nah, oke Bu Ma, kira-kira apa yang Bu Ma rasakan setelah percakapan? Apa yang Bu Ma rasakan? Saya sangat lega Pak Tono bisa mencurahkan Mencurahkan kegalauan saya sebagai guru Pak Tono. Oke, guru jangan banyak galau. Kasihan kalau Iya. guru banyak galau, kasihan murid nanti. Murid jadi korban nanti Bu Ma ya. Jadi jangan banyak galau. Iya betul. Biasanya kan saya pendam sendiri ya. Sekarang udah bisa menceritakan ke Pak Tono gitu. Jadi agak plong gitu. Baik Bu Ma, ini mungkin ini awal yang baik buat Bu Ma. Jadi kalau memang Bu Ma punya kendala apapun, saya pun nanti ketika punya kendala saya akan cerita ke Bu Ma. Siap, Bu siap. Ma pun jangan sungkan. Artinya kalau memang Bu Ma butuh bantuan itu, butuh mencurahkan hati terkait kendala-kendala di kelas, apalagi kepentingan murid, ayo kita bersama. Siap, siap, siap. Bu Ma tidak sendirian, ada saya, ada guru lain, ada kepala sekolah. Siap, Ya, siap. itu kita ada yang namanya kolaborasi. Betul. Seperti itu. Siap. Yang penting ada yang namanya presenter pendidikan. Jadi
pendidikan itu tidak bisa berjalan optimal apabila sentranya tidak diterapkan mulai dari sekolah, keluarga dan masyarakat. Ini yang terpenting. Oke Bu Oma, mudah-mudahan percakapan hari ini bermanfaat bagi Bu Oma. Tentunya kita sebagai guru harus tetap sabar, Tentunya Pak. ya kan? Yes. Komitmen, Betul. dan tadi tentunya kita juga bisa memperbaiki kualitas kita dan bisa meningkatkan pembelajaran, tentunya pembelajaran yang berdampak pada murid seperti itu. Baik Bu Oma, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bu Oma ini apabila ada hal yang berkenan. Sama-sama. Saya lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Oma. Sama-sama.